Soalnya saya soalnya saya juga mikir ya teman-teman, kita mau live itu mikir bahan yang ingin disampaikan apa. Masih lama gajiannya Mas Andro. Oke. Jadi seputar tentang ada yang bahas bahwa akhir-akhir ini banyak teman-teman yang di interminate. Kok menurut saya sih gak hari-hari ini sih wajar interminate. Jadi orang di interminate terus yang terkadang justru yang ingin yang saya kadang penasaran itu begini loh teman-teman. Saya itu di interminate tapi nggak tahu alasannya. Nah ini yang menarik. Sekarang yang jalani teman-teman. Kemudian teman-teman di interminate. Nah bagi saya yang tidak menjalani, kira-kira apa nggak tambah bingung bertanyanya? Loh kok sampai di interminate kok nggak tahu? Pertanyaannya kan jadi kayak gitu teman-teman. Ya, nah sekarang teman-teman kan di sini sudah luar biasa. Wah, Mbak Fian dari Mas Sandro malam baru bisa gabung live lagi. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya yang bisa memberikan komentar, kira-kira apakah iya, ya kan? Apakah benar di saat teman-teman itu di interminate sampai nggak tahu alasannya majikan, ya kan? Kenapa kok di interminate sama majikan? Kalau misalnya 1, 2, atau 3 bulan, oke lah. Saya tidak perlu disampaikan alasan, itu saya bisa memahami. Tapi kalau di interminate-nya udah 1 tahun lebih, atau lagi mau finish, so tiba-tiba di interminate, ini itu kan yang menjadikan apa? Barangkali teman-teman yang sudah lama di Hong Kong, yang sudah para suhu ini, Mbak Ika Syarah, selamat malam. Jadi yang di Hong Kong ini yang sudah lama-lama itu barangkali bisa apa namanya memprediksi, bisa memberikan penjelasan, bisa memberikan gambaran. Oh kayak gini Mas, kayak gini di interminate-nya biasanya begini dan begitu. Kalau nggak ada masalah apa-apa di interminate tiba-tiba apakah itu bisnis agen ya Mas? Nah, nih, ternyata gerimis tadi. Saya pun ngomong ini tak tutup jendela. Ya, ternyata gerimis ya teman-teman. Mohon maaf, tadi nutup jendela. Nah ini, pertanyaan dari Mbak Manda Gazala. Apakah itu bisnis agen ya Mas kira-kira? Kita jawab dulu. Kita nggak bisa memastikan Mbak. Ya kan? Kita tidak memastikan. Tapi kalau dari beberapa cerita yang 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan, itu bisa jadi. Kalau kalau memang itu bisnis agent yang ingin saya sampaikan atau yang ingin saya tahu, berapa majikan itu membayar agent. Kalau membayar agentnya murah, ya kan, bayar agentnya itu murah. Murah itu angkanya berapa sih? Murah itu kalau 8.000, 9.000, 7.000, pokoknya di bawah 10.000 lah. Itu termasuk ngambil dengan cara yang murah. Kan rata ada yang 11.000, ada 13.000, ada 14.000, ada 18.000, ya kan? Nah, itu karena agent sama majikan itu juga ada perjanjian. Kalau nanti lepas dari 4 bulan, dia nggak ada masalah, berarti uangmu nggak bisa balik. Tapi kalau 4 bulan, dia ada masalah, kamu nggak tepat, nggak cocok, maka saya akan cari gantinya. Ada juga perjanjian yang seperti itu. Nah, karena sekali lagi ada persoalan dan permasalahan secara beda-beda. Karena bayarnya majikan ke agent itu di setiap agent aja beda-beda. Di hukum Hongkong tidak menjelaskan tentang itu. Ya, yang dihukum Hongkong adalah
tidak dikenakan biaya bagi teman-teman, bagi yang pekerjanya, tapi yang memberi kerja itu yang dikenakan biaya yang lumayan. Jadi seperti itu. Nah, tidak mungkin Mas Andro kalau interminate itu tidak ada sebab, pasti ada, cuma mau bilang malu. Bisa jadi seperti itu Mbak Maryam, Mbak Cahaya Cinta. Mbak Yuli kemana Mas? Istri saya sudah tidur. Istri saya kalau panas itu cepat tidur, cepat masuk ruangan AC, nggak tahan panas. Kalau saya anti panas, ya panas disemprot, dimaki, dicaci, dibemoki itu paling tahan. Aku pernah merasakan di interminate pagi-pagi jam 9 disuruh cap Y. Nggak tahu alasan kenapa majikan India kerja 9 bulan. Mungkin karena aku nggak doyan, nggak bisa adaptasi dengan makanannya. Aku gila kalau pas makan. Oh, aku gila. Ya, Mbak Ruang Rindu berarti bagus. Bisa mengetahui, bisa paham. Desember 2022 aku masuk majikan 3 hari cuma disuruh di kamar belum kerja. Terus hari keempat minggu pulang libur disuruh wantai kolopan. Yang tanda tangan anaknya buat jaga orang tuanya tapi mereka belum siap punya CC. Oh ya, kalau Mbak Nela-Nela ini benar. Jadi misalnya Mbak E, aku nggak ngerti wantai kolopan, disuruh wantai kolopan aku nggak ngerti basa niki. Sing tak ero iku mau lopan iki juragan. Apa kon goleki juraganmu? Libur kon goleki juraganmu, apa balik ana ngejenmu? Cina hadir Mas sambil makan kacang. Kok enak Mbak? Aku gak sampean kasih kacang. Wah, Mbak Mary Lampung. Oke, jadi sebenarnya seperti yang dikatakan Mbak Mariam, bahwa di interminate itu pasti ada sebab. Dan sebabnya kadang dikemukakan, kadang tidak. Karena memang pemutusan, wis Mbak penyanyi Ike Oktaviani nonton. Jadi orang di interminate itu pasti mempunyai reason. Mbak Kusumawati, BWI, tapi boleh sampean juga mengajukan break kontrak dengan alasan yang sampean bikin, majikan juga memutus kontrak dengan alasan yang nggak masuk akal itu juga boleh gitu. Nah, Mbak Nela suruh cari majikan lagi. Oh, oke. Wantai kolopan. Oh, ya bagus itu berarti. Karena sifat orang Hong Kong memang susah ditebak. Kalau Mbak V di Derista sebenarnya bukan orang Hong Kong. Semua manusia itu kalau kita itu misalnya sudah berkumpul 2, 3 hari, 4 hari, lamanya 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun, itu pasti bisa dibaca karakter dan sifatnya. Karakter sifatnya bisa dibaca, tapi perubahan keputusan atau perubahan dari orang itu yang tidak bisa. Yang tidak bisa kita prediksi kalau sifat, karakter, ciri, ya kelakuan itu bisa ditebak, bisa dipelajari. Tapi kalau perubahan cara berpikir, perubahan yang tiba-tiba atau perubahan memutuskan sesuatu, nah itu yang tidak bisa kita prediksi. Tapi bagi saya pasti ada sinyal kok. Pasti ada tanda-tanda kenapa dia nggak suka. Yang jelas kalau bagi saya ketika saya diceritain, majikanku itu sudah mau nginterminate aku berkali-kali, itu wis pasti. Itu asli nih, gak berani nginterminate. Tapi kalau majikan diam-diam, kita terus, kamu besok beres-beres ya, kamu tak antar di agent. Nah, itu yang dangerous. Jadi dari beberapa hal kemarin ada beberapa yang datang ke tempat saya hari Minggu, ya menceritakan ya kan, yang pulang ke Indonesia di interminate dan itu tiba-tiba dia datang ke sini tuh bingung. Tapi setelah tinggal 2, 3 hari di rumah saya jadi tahu
Saya jadi tahu kenapa Mbak ini di interminate. Ternyata dia akhirnya kita korek dia bertanya begini, aku kalau sama Mbak E, aku baik, aku senyum, Mbak E menyenangkan. Tapi giliran sama mantu nih sama anak aku KBH, wajahku merengut. Aku kalau nggak seneng sama orang itu kayak gitu nggak bisa dibohongi. Di situ saya belajar, di situ saya belajar. Ya teman-teman sekali lagi. Nah, terus ada lagi cerita datang. Di interminate kalau nggak salah. Ya di interminate. Nah, pas di interminate itu kita itu nggak tahu alasannya apa. Tapi setelah sekali lagi dia datang ke rumah saya, 2-3 hari, saya dapat jawabannya sendiri. Mbak Anifah Febrianti. Ternyata anaknya tidak inisiatif. Jadi setiap pekerjaan itu harus disuruh. Makanya dia 2 kali di interminate. Padahal menurut istri saya yang datang ke majikannya, jaga kungkung satu dia masih sehat. Apa sih susahnya ketika dia ditelepon dan ditanya, kamu gimana sama kungkungmu? Kalau saya nggak ditanya ya saya nggak ngomong. Saya diem aja. Nah, kan. Jadi pada prinsipnya, kalau saya, ya, sampean hanya bercerita telepon sama saya nggak bisa ngamati. Kenapa kalian di interminate? Tapi kalau sampean tinggal di rumah saya 2 atau 3 hari, aku jadi tahu kenapa sampean di interminate. Mbak Yunita Novia, Novia, Novia. Meifu hadir, Mas Andro. Akhirnya 18 tahun bertahan dan aku memenangkan pertempuran dan perjuangan dan mendapatkan love service. Alhamdulillah Mbak. Mbak Fritnian, apakah benar di Hong Kong sebentar ada visa profesional untuk WNI? Wah, pertanyaannya sampean luar biasa ini. Ini belum bisa tak jawab, Mbak. Pertanyaannya sampean. Visa profesional. Kalau saya baru tahu kemarin itu yang ada visa ESLS. Jadi visa ELS, ELS, ELLS, apa ya? Aduh, ESLS, ESLS. Saya ada fotonya. Saya juga ada anak laki-laki, tapi dia tidak mau dikontenin. Tapi saya ada fotonya. Saya juga sudah foto kontraknya. Visa ESLS, saya juga ada. Dan bagaimana persyaratannya, bagaimana tata caranya, saya sudah Mbak, ini bisa menjelaskan dari pertanyaan sampean. Dan gajinya itu kemarin tertera 12.000 Hong Kong dolar. Saya ada fotonya. Nanti belum tak pindah, belum tak bikin konten. Tapi sampean sudah mempertanyakan, keren. Kelihatannya sampean ngelihat live saya atau video saya yang sebelumnya sing bercerita tentang saya spill-spill. Anaknya benar-benar masih gak mau cerita. Dia masih wedi. Aku nggak ngerti. Cowok tapi resmi. KTP-nya saya juga lihat. Kontrak kerjanya warna pink. Saya juga melihat. Nanti besok saya ke Sungwan. Oh mudah-mudahan saya bisa dapat formnya. Jadi biar saya juga bisa menjelaskan ke teman-teman. Bisa menceritakan ke teman-teman. Ya, itu jadi perusahaan, intinya itu gini, perusahaan itu mengajukan ke labor. Perusahaan mengajukan ke labor, aku butuh karyawan dari luar. Ya, yang sesuai dengan spesifikasiku, tapi dengan bayaran yang aku tentukan, dengan anggaran yang sekian. Jadi dia minta sama labor. Nah, ketika labor menyepakati dan menyetujui, maka anaknya setelah diurus visanya, dikasih imigrasi, kemudian diikutkan pelatihan di labor. Saya ada kertasnya ya. Kemudian saya cari di meja ya. Oh iya, nih ya.
Tak spill aja dulu. Nah, ini ada dari labor. Ini Certificate of Attendance. Attendance itu sebenarnya ya apa ya, kalau aku room attendant, aku pernah kerja di room attendant itu yang bersih-bersih kamar. Nah, ini eh, sertifikat to attendant labor departemen ini saya copy dan ini ada nama perusahaannya dan nama masnya. Makanya tak tutup, tak copy. Dianya nggak mau ditunjukkan perusahaannya sama namanya, makanya ini tak tutup. Nah, under the supplementary labor scheme, enhanced supplementary labor exchange, attendant the briefing for imported worker conducted by Labor Department on 30 April 2024. Ini Frit, Mbak Frit Nian. Pertanyaan sampean tak jawab. Mbak Bella Antika Prabowo. Ini tak jawab, terus kontraknya ada, tapi kontrak aslinya warnanya pink. Tapi ini saya copy karena masnya kemarin nggak mau ngasih malam kosan ngasih foto. Nah, ini ada kontraknya teman-teman. Sama seperti teman-teman, ini ada juga tanda tangannya. Ini ada tanda tangannya juga, ya. Dan ini ada nama perusahaan. Dan ini legalisasi nama perusahaannya, ya kan. Terus ini seperti teman-teman. Ya, di sini seperti yang punyanya teman-teman. Ada nama, alamatnya dia ada di mana di sini, alamat Indonesia dan gajinya. Ada tentang gajinya ini tak copy dalam bahasa Kantonis, dalam bahasa Cinanya. Soalnya dalam bahasa Inggrisnya itu ada nama masih dan ada gajinya 12.000. Ada di foto saya. Masih keweden. Jadi ini ada kontraknya. Oh, sorry, sorry. Mas Britnian. Maaf saya lanang, Mas. Itu mas-mas yang di perusahaan konsultan konstruksi apa bukan, Mas? Yo, masih secret. Saya tidak akan sampaikan ke sampean, tapi saya punya datanya. Belum saya publish. Soalnya masih tidak menginginkan. Saya nggak mau kalau cerita masih Dewi sih nggak ngomong, tapi saya sempat baca-baca dan saya sudah ngelihat kontraknya. Mbak Santi, Ibu Rizky, it's watching. Kalau perusahaan konsultan konstruksi itu memang nanti ada ya. Kita coba lihat skimnya. Wah, saya nunjukin gambarnya nggak kelihatan di YouTube ya. Nggak apa-apa, wis. Yang penting saya ada. Kalau mau tahu ngobrol banyak, boleh telepon atau boleh nanya-nanya. Masnya masih malu-malu. Tapi sebagian kecil saya spill ceritanya. Ya. Dan dia sebenarnya juga ingin membuktikan bahwa ternyata ada resmi laki-laki dan gajinya bisa 12.000. Ya kan lumayan kalau gaji 12.000. Terus tata caranya bagaimana dan seperti apa itu masih saya dalami, masih saya pelajari. Mudah-mudahan nanti kalau memang ada beberapa kenalan company atau perusahaan yang memang mau minta dibantu untuk bisa mendapatkan tenaga kerja laki-laki yang dari Indonesia, ya pasti kualifikasinya adalah bahasa. Yang paling terpenting adalah kualifikasi bahasa. Kalau bahasa Inggrisnya nggak susah ya sudah bahasa Mandarin. Makanya ada XX Taiwan ini yang berpotensi dan berpeluang untuk bisa mendapatkan 12.000 lumayan ya yang tertera di kontrak. Itu yang Mas Mas Fridnian tuh dari cerita saya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi mengenai interminate. Jadi sebenarnya eh, Mbak Mariam, Masnya masih ting-ting orang Mas Andro kenalin dong. Aduh, jam operasional titik kumpul wong mumet jam berapa sampai jam berapa, Mas? Mas Fridnian ini, wih, ada penyanyi top, Delato ya Lato ya, ngori. Mbak Santi, Bu Iriski ya, jadi Mbak Kofi 88. Jamnya pokoknya kalau hari Minggu biasa pagi boleh datang, terus pokoknya bebas lah sampai sore sampai malam itu aja.
Halo masih Mbak Delat. Ini Delatoya Latoya ini Mbak sing suaranya mau merdu nyanyinya wempuk toh Mbak Latoya ini. Kau bingung. Delatoya Latoya nek iya sampe ngomong oh iya Mbak. Kopi 88 hiburan C Mbak Mariam. Yo kak popo Mbak Kopi 88 sampai Mbak Mariam ini Mas Fridnian ini Mbak Mariam sama Mbak Kopi 88 ini barangkali tertarik gitu. Mbak Latoya Latoya. Apakah sampean yang suka nyanyi sama Under the Bridge atau sama Klutuk atau sama siapa? Nek iya sampean jawab yo. Ben aku gak penasaran. Walah wis. Jadi seperti itu ya teman-teman sekali lagi melok-melok tok. Kapan-kapan saya mbok diajak. Iya iya. Jadi gini ya teman-teman. Di interminate sekali lagi. Jadi kalau menurut saya kan ketika majikan itu sudah berperangai yang berubah dan berbeda, harusnya kita lebih lebih bisa memahami kenapa ya majikanku ini. Ketika perangai-perangai sudah mulai berubah, kan kita harus peka. Malam Mas Yundong hadir Mas, aku ngelilir ndelok YouTube Mas Andro Live. Mas, teh kok kerja nyaman, ra entuk long service opo pindah majikan. Majikan takon gaji 5.000 renek long service gelem ora, Mbak. Waduh, takok sama saya tambah. Mbak Yatima Dress Watching. Aku suka nyanyi Bojo Loro Mas Andro. Ya, budal. Mbak Duril Duril ini tanya ke saya. Kalau Mbak Duril Duril sampean bertanya ke saya, gak oleh rong servis apa 5.000. Kalau saya gak bisa menjawab dari dua pilihan tadi. Tapi saya ngasih gambaran. Sampean milih duit apa milih kenyamanan? Nek yang ditanyakan dua itu. Tapi kalau sampean pingin dua-duanya, sampean pingin duit, yo sampean pingin nyaman, sebelum tanda tangan kontrak, sampean bisa nggak minta di depan dulu. Nah itu posisinya akan ada duit dan baru dan nyaman. Tapi kalau sampean ya sudahlah nggak apa-apa, aku milih nyaman aja nggak dapat long service ya nggak apa-apa. Nah itu pilihan itu ke sampean. Nek sampean bertanya sama saya, ya kan tak jawab ya. Aku, aku, aku wis emoh kerja karo wong nggak. Jadi ya nggak tahu ya nanti ini pertemuan minggu depan saya ada yang endorse untuk mempromosikan satu perusahaan. Nah mudah-mudahan nanti mudah-mudahan. Nah itu kalau endorse kan kita jadi kerja lagi sama orang, tapi kan kerjanya yang kita sukai, ngedit video. Hadir masih Mbak Zati Madres, Mbak Renia, kok tumben Mbak Renia, biasanya sampean wis mapan nang kamar ngantuk kok. Saiki kok cek ndelok aku. Mbak Novi Jawair yang mau Zoom sejak zaman dahulu kala sampai sekarang nggak tahu. Ya, waduh ada yang ngebom lope-lope Bunita. Saya pilih kenyamanan kerja Mas Sandro. Ya sudah, kalau nyaman sudah. Bojo loro gimana tuh Mas Sandro komentarnya? Yo gak apa-apa, yang penting kan adil. Bojo loro iso ngopeni duitnya akeh. Nek aku gak iso. Only one. Saya satu bojone. Bojone satu ya. Tidak ada yang lain, bahaya nanti. Semangat, semangat. Ya, pasti semangat lah, Bu. Wong ngobrol sama teman-teman. Mbak Miss You ketinggalan. Ya, sekali lagi. Hari kerja tetap buka kan, Mas. Rencana saya mampir. Kata temanku jenengan punya kopi enak soalnya. Dan datang hari biasa, oke. Hari kerja tambah sepi, tambah enak omong-omong. Tapi besok saya mau ke imigrasi. Sama mangan jangan tewel di Norpoint. Ke imigrasi sama mangan jangan tewel ke Norpoint. Jadi kabar-kabar aja. Lato-lato tekan kene, wis. Mas Arizal Wahyu. Semangat semangat. Halo Mas. Masih, yo semua orang bisa mampir sini. Bang Arizal. Woi, enek mahasiswa UT, Mbak Marina. Long service gak wajib kalau saya pilih nyaman karena kadang majikan selalu bolak-balik
kata nanti ditambahi sendiri gajinya seperti saya. Oke. Kapan traktir aku Mas? Sampean njaluk opo tak traktir sego pecel, sego rawon, jangan sop, tahu tempe sak bledose wetenge sampean. Tak traktir ini Om. Saya mulai jam 7 sudah duduk manis di depan TV. Ngori ya ngedit no Mbak Reni yang. Oke, kita jawab yang di YouTube. Mas, apa bisa cowok proses jongkong terus dibawa ke Cina? Soalnya majikanku suruh suamiku kerja di sini. Lah kalau ada yang bawa ya digas, Mbak. Kalau ada majikan, ya suruh majikannya yang ngurus semuanya. Proses jongkong ini piye, Mbak? Proses jongkong terus dibawa ke Cina. Ya gak iso Mbak nek proses Hongkong. Nek Hongkong ya Hongkong, tapi nek sering-sering digawa nang Cina nanti diinterogasi sama imigrasi. Kenapa kok sering? Mbak Istifatul Rohmi mangan jangan tewel ae tekok Norpoint toko Sandro. Iya. Waduh, aku dikirimi star sama Bang Arizal. Weh, matur thank you. Wis tak dongakno sampean jebol. Mbak Mimile. Soalnya tewele di sini kemarin ada yang ngasih 3. Nah, ternyata anak-anak yang datang ke sini itu nggak ada yang suka masak tewel. Hanya kena asam urat. Makanya yang bisa masak tewel dan enak itu di Norpoint, temennya bojoku. Makanya tewelnya mau dibawa ke sana. Gitu ceritanya. Karena besok mau ke Sungwan, ke imigrasi. Bojoku mau ada urusan, nggak tahu sama imigrasi sama aku juga. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Nek jawab pertanyaannya Mbak Ranti tadi, diproses di Hong Kong bisa. Mau dibawa ke Cina ya silahkan. Tapi nanti kalau bolak-balik Hong Kong Cina, siap-siap aja nanti diinterogasi, dijawab aja. Kalau interogasi, waduh, Mbak Sarojah, gila ini orang under the bridge, 2 orang sudah mampir ke sini. Mbak Sarojah, Klutuk, mantap. Mbak Eyang Kong, selamat malam host. Mbak Eyang Kong, miss you host. Mbak Nia Virgo 2. Mbak Nia Virgo itu apa sing malam Mas Andrew. Oh enggak nek Mbak Nia Virgo sing Mbak Nia sijine senengane nyeluk suhu. Aku bingung celuk suhu. Suhu panas. Mas Bagus Halimah hadir om ngopi-ngopi. Ya, saya tunggu ya tadi Mas siapa tadi? Mas Ferdian. Frit Nian, tak tunggu kalau mau hadir. Kopi enak ada, kopi banyak. Wah, aku Norpoint Mas tak cegat nek gini, nek no tewele. Boleh, besok WA aja ke saya. Tewele ada 3. Ada 3, paling siji ya wis blokek-blokek. Nanti nek sampean njaluk siji tak we. Oke, jika kita finish kontrak pulang kita tidak ada visa dan menunggu di Indonesia, status kita itu nanti di interminate apa bagaimana Mas? Jika finish kontrak pulang tidak ada visa menunggu di Indonesia, status kita itu di interminate dan bagaimana? Sampai kalau finish, Mbak, kalau finish kontrak, ya statusnya finish, maksudnya nek renew. Nah, kalau sampai renew, finishnya di Hong Kong, renew, kemudian sampai pulang, ya tunggu visa turun, baru balik. Ada yang finish biasanya eh, visa turun, baru pulang dulu, terus balik. Ada yang kayak gitu katanya. Gitu loh, aku bingung kalimatnya sampean, Mbak Ajeng Aris. Mbak Ajeng Aris ini koyoknya aku pernah tahu sampean agent di Mongkok, tapi mbok muga-muga salah. Oke, host Iwel iku gori ya, Mbak Yangkung, Yangkung. Host kok host ya? Aku iki wong ganteng sak donya. Wong ganteng aja host. Nek host iku jadi produser host. Mbak Sosa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam.
ya. Jadi kayak gitu. Oke, teman-teman, sekali lagi proses kalau di interminate dengan majikan secara tiba-tiba itu pasti ada alasan. Dan bagaimana kita harus bisa menemukan kelemahan kita. Kenapa kok kita di interminate? Karena itu penting, teman-teman. Penting untuk pembelajaran kita di majikan baru lagi. Terus saya juga ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwasannya begini. Kalau kalian break kontrak dan interminate sekali lagi, tolong kalian juga pegang kopi atau asli dari surat terminate kontrak. Tujuannya apa? Bila mana kalian ingin proses lagi, surat terminate kontrak itu ada. Mbak Sosa, mau telepon nggak jadi-jadi, belum ada waktu. Masih banyak waktu, Mbak. Masih sampai tahun depan. Mbak Mas Bagus apa Mbak Bagus ini mesti kok sing diomongno bidadari KB iki aku heran. Komennya sampean selain gak bidadari gak iso ta, Mas. Kok suwe-suwe aku mikir, apa sampean iki ancene mendem bidadari. Mariam asli dia aku Semarang lagi malah wong loro iki malah komenan. Karena kata agensi kalau kita visa belum turun dari renew kontrak dan kita pulang nanti di Indonesia, kita status interminate kecuali kita pulang dalam keadaan visa dari kontrak baru sudah turun dan pulang. Lah saiki karepe sampean piye? Ya kan. Nah, sampean kan wis mengajukan visa. Karena begini, visa itu apa ada yang proses itu overseas, ada yang proses itu di Hong Kong. Nah, teman-teman kalau finish itu biasanya nunggu visa turun baru pulang. Gitu loh. Nunggu visa turun baru pulang. Ada yang begitu, ya kan? Tapi kalau pulang dulu, visanya turun baru balik ke sini, aku nggak ngerti. Tapi harusnya bisa. Ini sih ngerti bujuku kalau urusan finish. Tapi nek ini menurutku pribadi. Silahkan dikomentari kalau salah ya silahkan dibetulkan. Kalau menurutku pribadi. Karena kalau misalnya kita berproses, kemudian kita pulang Indonesia, nunggu visa di Indonesia, kita dianggap prosesnya overseas. Saya nggak akan membenarkan opo omongannya agent sampean. Karena aku punya prinsip sendiri. Ya, karena yang saya bahas bukan benar dan salah, tapi lebih ke arah pemahaman. Sing benar dan membenarkan dan menyalahkan itu sebaiknya teman-teman sendiri. Nah, itu silahkan dikoreksi. Jadi kalau seandainya kita finish, kemudian kita pulang ke Indonesia, terus proses nunggu visanya di Indonesia, itu dianggapnya prosesnya overseas. Jadi ngambil dari Indonesia. Nah, harus melewati PT. Tapi kalau misalnya kita renew, bisa kita turun, baru kita pulang, otomatis kan itu proses yang ada di Hong Kong. Yang saya pahami di sana. Nah, kalau persoalan itu interminate dan enggak, kalau saya enggak, bukan interminate. Jadi proses itu ada dua oversee dan finish bisa renew langsung di Hong Kong. Yang saya pahami itu. Kalau finish kontrak mending nunggu visa turun baru pulang lebih enak nggak pakai ribet gitu. Ya betul sama Mas, betul sama Mas sih piye. Bingung aku mbok kalimatnya sampean nggak paham. Oh, itu ada masukan. Nunggu visa dulu lebih dipermudah imigrasi. Saya di gitu kalau nunggu visa di Indo lama. Nah, itu kan makanya dianggap proses overseas karena kita keluar. Karena keluar Hong Kong. Proses ada yang overseas, ada yang di dalam Hong Kong. Nah, makanya agen-agen menyarankan visamu turun dulu baru pulang. Oh. Bisa turun kan aman. Berarti majikannya jelas. Tinggal sampai nih. Gak ngerti. Oke. Insya Allah ntar langsung ke rumah Mas saja. Oke, Mbak Sosa. Ke rumah siapa? Mas siapa di sini? Tadi ini ngomong wong lanang. Rumah saya apa Mas Bagus? Iso. Apa nih sing iso Mas Bagus?
tonggone bojoku pengen bendungan klambu walah tambah tak waca komentar lah kok saling ngerumpi. Oke, Mas Bagus iya bidadari mongkok jembatan. Jam 12 nanti keluar berapa? Loh. Tak apa-apa tak sampai Bagus Halimah ini. Kalau finish kontrak mending nunggu visa turun. Mbak Mariam ngakak yang kulo-kulo yang sundo, yang pung. Perutku lapar malam bahas bidadari jembatan mongkok. Oke, yang rumpi monggo luar biasa. Rumah Koko, Koko Blue, performa saya. Oke ya teman-teman, itu pernyataan dan obrolan seputar tentang interminate dan seputar bagaimana berproses dan semua-semuanya. Kalau tidak ada, oh Mas Jabrik, oke terima kasih. Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, eh, jam waktunya saya istirahat sebelum dipanggil sama istri. Sekali lagi terima kasih yang sudah hadir. Senang sekali bisa tetap bisa ngobrol bersama teman-teman semuanya. Harapan saya besok kalau ada live lagi, boleh dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Ayo kita kupas, ayo kita bahas. Dulu aku interminate, posisi kerja baru 7 bulan. Posisi interminate-nya itu pengusiran. Setelah selesai kasus dengan bantuan organisasi pengajuan visa ditolak dan harus pulang Indo. Alhamdulillah sebulan di Indo udah berangkat lagi. Mantap, Mbak itu. Mbak Mariam itu gaweane ning jembatan. Mbak Hasuti absen malam Mas Andro. Salam sehat antil semuanya. Oke teman-teman semuanya sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah hadir. Senang rasanya bisa berbicara dengan teman-teman baik pagi ataupun malam, tidak menyurutkan kita semuanya untuk terus tetap belajar, untuk terus berdiskusi, untuk terus membicarakan tentang persoalan-persoalan teman-teman, dan mudah-mudahan apa yang selalu kita lakukan dengan hadirnya teman-teman bisa saling bermanfaat. Sehat selalu, keep stay tune my YouTube channel and